Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Afifah dengan NIM 24133047 dari program studi D3 Akuntansi. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan tujuan dari pembuatan video ini, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Video ini berisi tentang materi terkait etika bisnis. Etika bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan sikap atau perilaku seorang manajer ataupun karyawan dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Alasan pentingnya etika bisnis dalam suatu organisasi atau perusahaan yaitu untuk mempertahankan loyalitas stakeholder yang berkenaan dengan upaya-upaya memecahkan masalah dalam suatu perusahaan ataupun mengambil keputusan untuk kedepannya. Stakeholder dalam suatu organisasi atau perusahaan biasanya terbagi menjadi dua, yaitu terkait internal maupun eksternal. Stakeholder biasanya terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal seperti karyawan, manajemen, ataupun pimpinan perusahaan. Sedangkan untuk eksternal sendiri seperti pemasok, investor, pesaing, pelanggan, dan sebagainya. Dalam etika bisnis terdapat prinsip etika dan perilaku bisnis. Prinsip etika bisnis seperti kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, kewajaran, suka membantu orang lain, hormat kepada orang lain, warga negara yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mempertahankan etika bisnis itu sendiri, terdapat standar-standar yang ada. Seperti yang pertama, yaitu menciptakan kepercayaan pada perusahaan. Kepercayaan perusahaan dan menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika sebagai stakeholder. Yang kedua, yaitu kembangkan kode etik. Yang ketiga, itu jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Berarti kalau adil, berarti dimaksudkan untuk semua yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Dan konsisten berarti mengulang-ulangi sikap tersebut secara menetap dan terus-menerus. Yang keempat, lindungi hak perorangan, seperti dalam konteks seandainya terdapat karyawan atau semua yang terlibat dalam organisasi tidak menerapkan kode etik tersebut, dan itu dapat melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas sanksi yang diberikan kepada pelanggar kode etik tersebut. Selanjutnya yang kelima, adanya pelatihan etika. Yang keenam, yaitu lakukan audit etika secara periodik. Dan yang ketujuh, mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku. Yang kedelapan, hindari contoh etika yang tercela setiap saat. Yang kesembilan, ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Yang kesepuluh, libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sangat terbuka untuk kritik dan saran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.